Dia membantu menciptakan bom atom, berteman dengan Presiden Amerika, tiran Rusia. Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel teman buku dan masih bareng aku Irma. Jadi kali ini aku mau nge-review buku karya Jonas Jonasson, judulnya The 100-Year-Old Man Who Climbed Out of the Window and Disappeared. Judulnya panjang banget, kalau bahasa Indonesia sih artinya pria tua berumur 100 tahun yang memanjat keluar jendela dan menghilang. Sekilas dari judulnya lucu ya, kakek-kakek yang umurnya 1 abad kabur gitu aja dan ngilang, bikin geger satu negeri. Ya lucu sih kalau lihat dari si premisnya, cuman apakah akan selucu itu? Itu yang jadi pertanyaan awal saat aku memutuskan untuk membaca buku ini. Sekilas tentang novel ini, aku sebut ini aja karena judulnya panjang banget. Udah gitu pakai bahasa Inggris lagi ya kan, nanti keceletot mulut aku. Nah, jadi buku ini tuh udah masuk di jajaran bestseller internasional, udah diulas sama orang-orang terkenal juga, yang aku nggak tahu siapa sih. Tapi aku soto ya bilang itu orang terkenal. Yang aku tahu tuh emang cuman Publisher Weekly aja. Bagi yang belum tahu, Publisher Weekly adalah majalah berita mingguan yang berfokus pada industri penerbitan buku internasional. Dan sebenarnya aku belum pernah baca majalahnya juga, cuman kayaknya udah sangat familiar aja untuk buku-buku yang udah jadi bestseller internasional. Publisher Weekly juga aku pernah lihat ada di bukunya Eka Kurniawan gitu, dikomentarin sama si Publisher Weekly. By the way, ini bukunya berasal dari Swedia, jadi bahasa aslinya tuh bahasa Swedia, lalu diterjemahkan ke dalam banyak bahasa, terutama ya bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh Markalais Francisca dan diterbitkan oleh Bentang Pustaka. Nah, seperti yang kalian lihat, buku ini tuh tebel. Ini tuh ketebalannya sekitar 503 halaman dan yang aku pegang ini udah edisi ketiga, cetakan pertama di tahun 2022. Jadi setiap edisi itu covernya ganti. Nah, kebetulan edisi yang 2022 ini covernya warna pink gini, lucu banget. Nah, ini ya, aku iseng ngejumlahin udah berapa banyak sih gitu ya kan diterbitin. Ternyata ini udah 13 kali cetak ulang dengan 3 edisi yang berbeda. Oke, sekarang kita masuk ke sinopsis dari novel ini. Novel ini tuh bercerita tentang Allan Karlsson, seorang pria berusia 100 tahun yang merasa bosan dengan rutinitas di panti jompo. Pada hari ulang tahunnya, ia memutuskan untuk melarikan diri dengan cara yang paling sederhana, memanjat keluar jendela kamarnya. Petualangannya dimulai dari sini. Perjalanan melarikan diri ini nih membawa Allan terlibat dalam berbagai kejadian yang gak terduga, mulai dari mencuri sebuah koper berisi uang tunai yang sangat-sangat banyak, bertemu dengan berbagai macam orang yang unik, hingga terlibat dalam kasus penghilangan nyawa yang gagal. Nih, lucu ya di sini kan, penghilangan nyawa tapi gagal gitu. Penasaran gak kalian? Nah, siapa sangka nih, ternyata perjalanannya ini mengungkap kehidupan Allan sebelumnya. Allan menjadi seseorang yang punya peran penting di abad ke-20. Dia membantu menciptakan bom atom, berteman dengan Presiden Amerika, tiran Rusia, bahkan membuat Mao Zedong berhutang budi padanya. Sekarang kita masuk ke review novel ini. Novel ini tuh punya genre sejarah, petualangan, dan fiksi komedi. Yang isi komedinya itu bisa dibilang cerdas banget karena menyinggung banyak peristiwa sejarah yang besar. Sampai-sampai aku sebagai pembaca tuh penasaran nih, apakah benar ada Allan Karlsson di dunia ini gitu. Dengan segala kebetulannya yang menguntungkan dia, ternyata ya nggak juga guys, itu hanya buah imajinasi penulis aja. Penulis Jonas Jonasson ini ternyata memang terkenal sebagai penulis novel dengan gaya bahasa yang satir, yang disisipi juga dengan humor absurd yang menyinggung fakta sejarah besar. Hal ini bikin aku sebagai pembaca jadi ikut terlibat petualangan Allan yang absurd. Kenapa dari tadi aku bilang absurd? Karena ya memang ceritanya begitu.
kayak aneh aja gitu, bener-bener kayak plot twist gitu. Bisa dibilang ini plot twist, tapi plot twistnya lebih ke komedi gitu. Mulai dari Swedia kan, dia tuh pergi ke Amerika, dari Amerika ke Tiongkok, ke Rusia, Korea Utara, Indonesia juga dilewatin sama dia, sampai Alan ini balik lagi ke Swedia di umurnya yang mungkin berapa ya, 75 tahun gitu, aku lupa. Nah, petualangan Alan ini nih yang seru banget buat diikutin, dan lagi-lagi aku bilang lucu sekaligus unik. Mocil nggak boleh. Nah, dari awal membaca nih sebenarnya terjemahannya menurut aku ya, ini mah menurut aku aja agak kurang, tapi hanya di awal-awal saja. Mungkin kayak otaknya tuh belum ngepasin ke cerita, mungkin ya, otak akunya masih ngepasin ke cerita nih kayak gini gitu. Tapi selanjutnya humornya itu bisa aku tangkep. Bahkan nih di bab-bab akhir itu bener-bener ketawa terpingkal-pingkal sampai kayak keluar air mata gitu. Lebay sih ya, tapi emang begitu gitu, karena ya se-absurd itu. Novel ini tuh bener-bener unik dan punya narasi humor yang cerdas. Tapi karena aku nggak begitu banyak paham nih sama sejarah Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia ke-2, jadi kadang aku nggak nangkep gitu humornya. Yang aku tangkep itu dialog humor pas Alan lagi di Indonesia doang. Ini beran Indonesia dan pemerintahannya disebut-sebut. Aku ketawa sekaligus ngerasa malu baca ini. Karena di sini jelas banget penulis bilang bahwa Indonesia punya hukum dan regulasi yang bisa dibeli dengan uang. Dan terakhir, korup. Capek aku bacanya. Sudahlah. Untuk penggunaan POV, penulis menggunakan POV orang ketiga. Tapi maaf nih kalau misalkan aku salah ya, soalnya agak nggak yakin juga sih soal ini. Tapi yang jelas aku merasa seperti sedang diceritakan oleh orang lain. Kayak, ini loh Alan tuh begini, dulunya begini, sekarang begini, dan lain-lain kayak gitu ya. Next nih, masuk ke rekomendasi. Nah, segmen ini nggak akan banyak-banyak. Pokoknya aku merekomendasikan buku bantal ini untuk kamu yang memang butuh bacaan yang menghibur, suka dengan sejarah, dan tentunya suka dengan novel fiksi. Karena di sini ada beberapa fakta sejarah yang tidak bisa aku temukan di internet. Contohnya kebakaran camp Gulag di Rusia, sama rumor soal Indonesia mau bikin bom atom. Setauku nih, Indonesia kan cuma mau bikin PLTN ya, dan itu pun jadi perdebatan kan sampai saat ini, bahkan mungkin aja nggak jadi gitu, karena nggak ada lagi beritanya. Apa aku kurang ngulik ya? Entahlah. Nah, di situ juga sih menariknya, karena nanti kamu sebagai pembaca bisa sekaligus kayak menapak tilas gitu loh. Oh, bener nggak sih si Stalin misalnya nih, Stalin gitu ya? Kok aku jadi lupa, meninggal di dalam kamarnya karena stroke. Terus Mao Zedong punya istri artis yang jadi politikus. Terus apa lagi ya, ya banyak lah pokoknya. Itu kalian bisa juga nih sekalian meraba-raba cerita sejarah gitu. Nah, penilaian aku nih untuk buku ini sangat-sangat positif. Tidak ada yang aku nggak suka. Sangat diterima untuk dijadikan koleksi di lemari. Nanti ini akan jadi koleksi. Nah, jadi segitu dulu review novel The 100-Year-Old Man Who Climbed Out of the Window and Disappeared. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik like-nya, tulis di kolom komentar juga, dan yang belum subscribe ya. So, terima kasih yang udah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.